Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pralin. Jadi, coklat pralin itu adalah suatu kreasi coklat di mana coklat tersebut bisa kita tambahkan isian kacang, ada selai, ada buah-buahan kering, lalu dibentuk sedemikian rupa agar cantik dan juga menggugah selera. Untuk jenis coklat yang biasa digunakan itu bisa kompon atau couverture. Hanya saja kalau couverture itu memang rasanya akan jauh lebih enak dibandingkan dengan kompon. Pemaparan kali ini saya hanya menjelaskan 8 jenis coklat pralin. Sebenarnya banyak ya, tapi nanti kita bisa demo ya sedikit saja di kelas. Tapi kalau yang dijelaskan hari ini adalah hanya 8. Yang pertama adalah jenis walnut marzipan, di mana di sini kita memberikan marzipan, lalu kita dipping, dan setelah itu di bagian atasnya kita beri walnut. Pertama kita siapkan dulu marzipannya, setelah itu kita roll dengan ketebalan kira-kira 1 cm. Lalu kita cut out ya menggunakan ring cutter atau mau mencari ring cutter yang bentuknya seperti oval. Setelah itu nanti kita celupkan di salah satu warna, misalkan kita mau pakai yang warna putih terlebih dahulu seperti ini. Dan kalau menggunakan coklat couverture, jangan lupa kita harus tempering terlebih dahulu. Untuk dipping kita menggunakan pralin fork ya, tapi kalau kalian nggak punya pralin fork kita bisa pakai garpu biasa. Nah, setelah kita mencelupkan marzipan tersebut ke coklat putih, lalu nanti kita angkat dan jangan lupa kita ketuk-ketuk sampai kelebihan coklat itu turun. Jadi jangan sampai coklat marzipan ini dia terlalu tebal. Nah, setelah itu nanti kita simpan di atas wax paper dan langsung kita tempelkan walnut di atasnya. Kita tunggu sampai set. Kalau sudah set, kita ambil ya, lalu kita angkat di bagian walnutnya, lalu kita celupkan menggunakan coklat yang lain ya, coklat yang warna lebih gelap. Tapi kalau kalian misalkan pertama itu mau dicelupkan warna dark, berarti nanti di bagian kakinya bisa dikasih yang white coklat. Setelah itu kita scrape ya bagian bawahnya biar tidak ada kaki ya di samping-samping dari si walnut marzipan tersebut. Setelah itu langsung kita simpan di atas wax paper, kita tunggu dia mengeras. Setelah mengeras nanti kita bisa ambil dari wax paper dan kita masukkan ke dalam pralin cup. Selanjutnya molded. Di sini saya menjelaskan molded klasik dulu ya, di mana molded klasik ini dia tidak menggunakan cocoa butter ya, yang dihias, yang diberi warna. Jadi ini masih plain. Di jenis molded ini kita bisa menggunakan berbagai macam bentuk untuk moldnya ya, mold coklat. Lalu nanti kita bisa kasih filling atau isian itu bisa kacang-kacangan atau buah-buahan kering, ganas, bisa juga menggunakan liker, atau kita mau gampang itu kita bisa menggunakan selai atau jam. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai jenis-jenis mold ya. Yang pertama kita bisa menggunakan yang plastik. Hanya saja plastik itu hanya bisa digunakan 2-3 kali. Nanti sisanya dia itu permukaan itu dia warnanya akan butek ya. Jadi nanti kan kurang bagus hasil coklatnya, jadi akan kurang shiny. Lalu selanjutnya ada yang silikon. Nah, kalau yang silikon ini juga menurut saya kurang bagus ya kalau untuk membuat molded, karena nanti biasanya hasilnya juga dia tidak akan terlalu shiny. Selanjutnya ada yang berbahan polikarbonat. Nah, ini yang paling kita sering pakai untuk membuat coklat molded. Kenapa kita menggunakan polikarbonat? Karena polikarbonat ini kita bisa menggunakan berulang. Dan dia hasilnya shiny ya. Dengan catatan ketika kita menggunakan polikarbonat ini harus selalu bersih ya. Setelah menggunakan juga harus selalu kita bersihkan biar nanti tidak ada endapan-endapan fat ya di dalam permukaan cetakan. Lalu nanti ketika kita menggunakan juga kita harus tetap dibersihkan. Biar apa? Biar nanti permukaan dari coklatnya itu shiny. Jadi tidak ada sisa-sisa bekas fat dari coklat sebelumnya.
Nah, ketika kalian pertama kali menggunakan polikarbonat ini, kalian harus yakin kalau si mold coklat ini dia itu bersih, ya. Kita bisa menggunakan kapas ya, kapas bersih. Itu nanti sama kita digosok-gosokkan ya. Dan kalau misalkan mungkin nggak bermasalah dengan alkohol, kita bisa menggunakan food grade ya, alkohol food grade untuk dibersihkan di bagian sudut-sudutnya menggunakan kapas. Kenapa kita menggunakan kapas? Karena kapas ini bisa menjangkau bagian-bagian kecil ya. Kan ada cetakan polikarbonat coklat itu dia mungkin bentuknya unik ya, sehingga nanti ada sudut-sudut yang sulit untuk dijangkau apabila kita menggunakan tisu. Jadi kita biasanya menggunakan kapas. Setelah penggunaan polikarbonat ini, kalian jangan simpan di besok harinya karena nanti akan sulit sekali untuk dibersihkan karena fatnya akan mengendap dan ini akan membuat warnanya menjadi agak sedikit butek ya si cetakan tersebut. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan coklat, alangkah baiknya kita bersihkan dengan menggunakan air hangat yang diberikan sabun. Jangan pernah direbus, jangan pernah dikasih air panas. Jadi hanya ditambahkan dengan air hangat yang sudah dicampurkan dengan sabun. Lalu nanti kita bersihkan menggunakan brush ya, pastry brush untuk sudut-sudutnya. Jangan pernah menggunakan yang namanya sikat atau kawat ya, kawat. Yang sikat kawat itu nanti dia akan merusak dari permukaan si polikarbonat. Setelah yakin dicuci bersih, alangkah baiknya itu jangan kita simpan ya, simpan lalu nanti kita tunggu kering. Itu nanti biasanya ada jamur ya, ada yang warna putih-putih di bekas tetesan air ya. Nah itu kita harus langsung keringkan. Lebih enak lagi kalau kita mengeringkannya itu kita menggunakan bahan yang sangat mudah menyerap ya, menyerap air ya. Contohnya bisa kita pakai lap ya, tapi hati-hati lapnya kan ada jenis lap yang tidak bisa menyerap air, ada yang sangat bagus ya untuk menyerap air. Nah, tapi kalau memang tidak punya, kita bisa menggunakan tisu. Tisunya tisu dapur. Dan itu memang harus kita keringkan sampai benar-benar di sudut-sudut. Ya, misalkan kalau polikarbonatnya ini dia punya bentuk yang unik, itu benar-benar harus kita bersihkan di bagian sudut-sudutnya. Barangkali ada sisa dari endapan lemak, ya lemak coklat atau dari cocoa butter, itu masih menempel. Pastikan penyimpanan untuk polikarbonat ini di dalam tempat yang tertutup ya. Jadi jangan kalian simpan di lemari ya dengan banyak debu. Apalagi nanti misalkan kalau ada polikarbonat dengan motif ya atau bentuk yang unik ya, kecil-kecil, ada detailnya, itu kalau kena debu itu nanti akan sulit lagi untuk dibersihkan. Lebih bagus lagi kita wrap terlebih dahulu baru nanti kita simpan di dalam box ya. Box juga memang harus tertata rapi ya, karena apabila kalau tidak rapi ya tentunya nanti akan sulit ya. Apalagi kalau kita harusnya menyimpannya itu sesuai dengan bentuk ya. Jadi misalkan kalau bentuknya lingkaran ya nanti disejajarkan dengan bentuk lingkaran lagi gitu. Nanti kalau kita mau cari bentuk lingkaran, jadi nggak harus dikeluarkan semuanya gitu. Jadi sudah tahu tempatnya mana yang bentuknya lingkaran. Itu sedikit mengenai cetakan polikarbonat ya. Semoga ini bisa diaplikasikan ya. Jadi jangan lupa ada beberapa hal penting yang tidak boleh dilakukan ketika kalian membersihkan polikarbonat ini. Oke, kita kembali bagaimana cara membuat molded ya, molded pralin. Yang pertama tentunya kita harus mempersiapkan dulu cetakannya, dan juga jangan lupa kita sudah tempering coklat couverture-nya. Nah, apakah bisa kita membuat molded pralin ini menggunakan coklat kompon? Bisa ya, cuma nanti kalau untuk yang kompon dia akan cepat mengeras ya. Jadi kalian harus pinter-pinter timing ya untuk mengeluarkan coklat ketika kalian ingin membuat cangkang. Oke, yang pertama nanti kita tuangkan ya melted coklat ke dalam cetakan. Nah, dalam metode ini ya kalian bisa menggunakan metode menggunakan ladle ya, dipuring ya. Atau kalian bisa juga menggunakan piping bag ya, di piping. Nah, bedanya adalah ketika kalian puring menggunakan ladle, itu memang akan jauh lebih cepat pekerjaannya, tapi lebih messy.
messy itu dia pasti akan berantakan untuk orang yang pertama kali baru membuat coklat pralin yang jenis molded. Nah, tapi kalau kalian ya mau lebih berhati-hati dan lebih rapi, kalian bisa menggunakan piping bag. Kita pipe satu persatu lubang si polikarbonat tersebut ya, cetakan tersebut sampai terisi penuh. Setelah terisi penuh, lalu nanti kita ketuk-ketuk ya. Kita ketuk-ketuk bisa menggunakan palet, tapi hati-hati. Ketika kita ketuk-ketuk, jangan menggunakan bagian metalnya ya, paletnya, tapi kita menggunakan bagian gagangnya. Kalau kita ketuk-ketuk menggunakan bagian-bagian metal si palet, itu nanti akan ada bekas ya. Di polikarbonatnya nanti dia akan lecet ya, mungkin jadi rusak ya. Nah, setelah itu kenapa kita ketuk-ketuk? Pertama adalah kita harus mengeluarkan udara yang terperangkap ya ketika kita tadi pouring atau kita piping coklat ke dalam cetakan. Nanti si udara tersebut dia naik ya, nanti menghasilkan coklat yang memang benar-benar smooth ya, jadi nggak ada celah ya atau bubble di dalam nanti ketika kalian makan pralin tersebut. Setelah itu kita scrape bagian atasnya ya menggunakan palet atau kita bisa juga menggunakan cupcake. Ya, kita scrape bagian atasnya satu kali saja. Ya, setelah itu kita bisa scrape bagian sampingnya atau bagian depannya. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan ini pertama kali pasti akan sangat messy, berantakan, tapi tidak masalah. Nah, kalau yang sudah ahli atau setiap hari kita bekerja membuat pralin molded ya mungkin ini akan jauh lebih rapi. Setelah itu kalian tuangkan kembali coklat tersebut ya ke dalam bowl yang tadi untuk melted coklat. Nah, ini kegunaannya adalah kita kan pertama harus bikin cangkangnya terlebih dahulu. Nah, ketika kita menuangkan kembali ya, kita harus ingat coklat apa yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan kompon ya, dia jangan dibiarkan terlalu lama. Nanti dia mengeras. Akhirnya nanti kita tidak bisa membuat cangkang. Nah, kalau couverture dia agak lebih santai untuk pengerasan dari shellnya tersebut. Ya, jadi sekitar kira-kira 5 menit ya kalau untuk couverture dia sudah bagus, nanti tingkat ketebalannya juga bagus ya si cangkangnya. Tapi ini juga tergantung dengan suhu ruangan. Kalau suhu ruangannya sangat dingin itu biasanya cepat banget. Ya, 3 menit itu dia sudah ada cangkangnya. Tapi kalau kompon ya dengan suhu ruangan yang sangat dingin itu 5 menit pun dia langsung bisa ngeset. Jadi nanti ketika kalian menuangkan itu nggak bisa keluar semua ya, atau bahkan tidak keluar sama sekali. Jadi nanti kalian tidak bisa membuat cangkang dan tidak bisa diberi filling. Setelah cangkangnya terbentuk, nah kita bisa tambahkan filling yang tadi saya sudah bilang sebelumnya. Kalian bisa pakai kacang, kalian bisa pakai selai, bisa pakai ganache, bisa pakai liker ya, atau juga kita bisa menggunakan buah-buahan kering. Setelah itu kita tutup lagi permukaannya ya, bisa memilih metode menggunakan ladle ya pakai dipuring, atau kalian bisa menggunakan piping bag ya. Dengan catatan ya memang nanti ketika kalian mengisi filling itu jangan melebihi dari permukaan bagian atasnya ya. Nanti kalau kalian menutupnya dengan melted coklat lagi, nanti dia akan menggembung, nanti akan sulit untuk di scrape menggunakan palet. Nah, setelah kita tutup terakhir menggunakan melted coklat kembali, kita langsung scrape menggunakan palet ya, sama yang tadi seperti bikin cangkang. Ya, jangan terlalu berulang-ulang kita scrape, nanti takutnya fillingnya dia ikut ngegeser dan akhirnya nanti tidak rata atau tidak rapih ya. Nah, jangan lupa juga bagian samping dan juga depannya biar lebih bersih. Setelah itu kita tunggu set ya, tergantung dari suhu ruangan. Kalau suhu ruangannya sangat dingin itu biasanya kalau saya simpan saja di di ruangan tersebut ya. Tapi kalau memang ruangan kalian panas, kalian bisa bermain dengan chiller ya, tapi jangan terlalu lama disimpan di chiller, nanti dia doff ya warnanya, jadi tidak mengkilat. Setelah kira-kira coklatnya atau coklat moldednya sudah set, itu nanti bisa dilihat ya di bagian di bagian
moldnya itu dia seperti terlepas ya, dia transparan. Artinya dia sudah bisa dilepas ya si coklat moldednya dari cetakannya. Nah, ini hati-hati ketika kita mengeluarkan coklatnya, langkah lebih baiknya kita diketuk tapi kita berikan napkin ya, nanti biar si cetakannya itu dia tidak retak atau tidak pecah. Dan hati-hati ketika pengetukan itu hanya sekali, kita cek dulu, kita angkat ya, lalu kita singkirkan yang sudah turun, yang sudah keluar, lalu kita ketuk lagi. Jadi jangan kita ketuk lalu kita ketuk lagi, nanti takutnya coklat yang sudah keluar pertama kali itu nanti kena ketukan ya, jadi nanti dia akan rusak. Nah, kalau ini adalah contoh-contoh ya, molded pralin ya, coklat molded pralin ini yang menggunakan cocoa butter, dilukis sedemikian rupa secantik mungkin ya. Mungkin kalau ada yang bilang ini bonbon, boleh dibilang bonbon juga, atau bisa juga dibilang molded, yang tidak masalah. Nah, kalau untuk menggunakan cocoa butter ini tentunya memang harga akan lebih ekstra, lebih mahal, karena pada dasarnya bahan cocoa butter ini juga mahal. Nah, bagaimana step by stepnya? Yang pertama adalah tadi ya, kita siapkan dulu polikarbonatnya ya, si polikarbonat moldnya. Itu nanti kita lukis menggunakan cocoa butter. Nah, cocoa butternya ini kalian pasti kalau membeli itu dalam keadaan beku dia, set ya. Nah, itu kalian jangan khawatir, kalian bisa hangatkan menggunakan microwave atau bisa juga nanti kita rendam di air hangat, tapi jangan sambil direbus ya, di air hangat saja, nanti dia mencair sendiri. Dan inilah sedikit dari merek-merek ya, merek-merek cocoa butter ya. Di sini Arte ya, dari Tulip ya. Ini kita bisa menggunakan ini. Nah, nanti ketika kalian menggunakan ini itu atau enggak ketika kita mau memanaskan, ini tutupnya harus kita buka. Ya, nanti dia meledak ya. Nanti kita masukkan ke dalam microwave sampai benar-benar dia cair. Nah, hati-hati ya, mungkin kalau dalam microwave itu di bagian luarnya dia tidak panas, tapi di dalamnya dia sangat panas. Tapi jangan terlalu panas ya, jangan sampai benar-benar meleleh semuanya. Jadi meleleh setengah pun sama kamu diaduk-aduk, nanti yang belum meleleh nanti dia ikut akan meleleh ya, karena yang sudah meleleh itu dia masih panas. Selanjutnya ada merek Deco-Tatu ya, Deco-Tatu ini juga bagus ya. Kalian bisa beli juga di e-commerce ya. Memang harganya kalau saya sih lebih affordable ya, dengan harga sekian ini memang nggak lebih mahal, tapi dia lebih awet dan memang isinya lebih banyak ya. Warna-warnanya juga lebih menarik ya. Kalau misalkan kalian tidak punya cocoa butter yang berwarna, kalian bisa menggunakan cocoa butter yang plain. Nah, cocoa butter ini dia ada dua jenis, ada yang unrefined dan juga refined. Kalau unrefined itu dia murni, wangi coklat itu dia akan lebih strong. Tapi kalau yang refined itu dia lebih soft ya, terserah kalian mau menggunakan yang mana. Nah, untuk cocoa butter ini kan dia warnanya plain, kalian bisa menambahkan pewarna. Ada jenis pewarna khusus ya, kalian cari pewarna khusus bubuk tapi dia oil base. Jangan kalian masukkan pewarna yang water base, itu pasti nanti akan pecah dan nanti tidak akan bagus, serta warnanya tidak akan menempel nanti di pralinnya. Jadi nanti kalian bisa menggunakan cocoa butter yang plain, lalu kita kita lelehkan, lalu nanti ditambahkan dengan pewarna bubuk oil base. Di dalam teori ya, penggunaan cocoa butter yang berwarna lalu diaplikasikan di cetakan polikarbonat itu harus ditemper. Ya, tempernya itu sama seperti kita temper coklat couverture ya, dan ketika melukis ya atau kita menghias si moldnya itu harus dalam keadaan dia suhu ruang. Jadi jangan panas-panas lalu kalian lukis ya. Tapi ada juga orang yang tidak ditemper sama sekali, ya udah tunggu dingin saja juga cukup ya. Nah, ini kalau yang metode yang kedua itu yang tidak ditemper itu biasanya di hotel-hotel. Ya memang hasilnya akan sama saja. Nanti sama-sama juga dia shiny. Selanjutnya ada little log atau U-log ya. Jadi ini kenapa dibilang log ya? Log itu kan kayu. Jadi memang bentuknya dia seperti batang kayu. Nah, di sini kita menggunakan marzipan. Tentunya marzipannya memang harus kita prepare ya terlebih dahulu.
Dalam pembuatan little log ini kita menggunakan marzipan dengan dua warna. Yang pertama adalah warna asli ya, warna asli kan dia agak coklat ya. Lalu yang kedua adalah kita berikan warna hijau ya. Kita buat memanjang seperti ini ya, lalu yang warna plain ya atau warna yang basic itu nanti kita roll setipis mungkin. Lalu nanti warna hijau kita gulung ya. Jadi nanti kalau kita dari samping itu bagian hijaunya itu ada di tengah dan bagian luarnya itu yang membungkus itu dia berwarna coklat. Nah, setelah itu kita siapkan almond stick yang sudah kita toast ya, lalu kita chop kasar. Lalu kita simpan di atas box paper. Setelah itu nanti kita tuangkan melted coklat. Di sini saya biasanya memang menggunakan coklat couverture. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan, lalu kita balur si little log ini ya di seluruh permukaannya. Lalu nanti kita tunggu sampai set. Setelah set nanti kita bisa potong miringnya. Nah, ini potongannya seperti ini ya. Kira-kira panjangnya 2 sampai dengan 2,5 cm. Kita potong serong, lalu setelah itu kita simpan di dalam paper cup. Selanjutnya jenis Malakoff ya. Kalau kalian lihat di gambar, itu di bagian tengahnya berbentuk kotak itu berwarna coklat yang agak lebih muda dibandingkan bagian luarnya. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama kita bisa sediakan terlebih dahulu parfait foam atau cake tin ya. Lalu nanti kita lapisi bagian dalamnya itu kita menggunakan aluminium foil dan lalu kita greasy menggunakan salad oil. Kalau cetakannya sudah dipersiapkan, yang pertama adalah kita tentunya harus tempering coklatnya karena kita menggunakan coklat couverture. Nah, setelah itu kita tuang ke dalam bowl ya, yang bowl bentuknya ukuran medium. Lalu kita tambahkan salad oil dan setelah itu kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada minyak yang dia mengendap di bagian bawahnya. Nah, setelah itu kita masukkan almond stick yang sudah di toast ya, tapi berbentuknya stick ya, tidak dicop. Setelah itu kita aduk lagi perlahan sampai benar-benar rata. Lalu kita tuangkan di dalam cetakan ya. Di sini saya menggunakan parfait foam. Nah, ketinggiannya adalah sekitar 1 cm. Nanti kita kan mau dilapisi lagi dengan menggunakan coklat yang dark ya. Nah, ini yang tadi ini yang saya pakai ini adalah yang milk. Nah, kita tunggu set ya. Lebih baik adalah kita menunggu lebih lama setnya. Jangan masukkan dalam chiller. Nanti kalau kita masukkan ke dalam chiller itu nanti terlalu keras. Nah, kita kan mau kita potong dibagi menjadi 4 ya. Nanti kalau dia terlalu keras nanti dia terpecah atau dia retak dan belahnya dia tidak rata. Jadi kita masukkan saja di suhu ruang atau kita bisa disimpan saja di ruangan yang ber-AC tapi jangan terlalu dingin. Setelah set kita keluarkan dari parfait foam atau cetakan ya atau loyang juga boleh. Setelah itu kita kita lepas aluminium foilnya, lalu nanti kita cut ya dibagi 4 memanjang seperti ini. Setelah di-cut dibagi 4 seperti ini, kita trimming ya di bagian samping-sampingnya. Mungkin di sini ada yang tidak rata ya, kita ratakan menggunakan small knife. Setelah itu per bagiannya itu kita olesi menggunakan melted coklat, tentunya yang dark, yang warnanya berbeda, tebal ya, tidak masalah ya. Jadi permukaannya kita sedikit demi sedikit kita oleskan menggunakan pastry brush ya, sampai dia sangat tebal. Kita tungguin sampai set satu sisi, nanti kita satu sisinya kita kasih coklat lagi menggunakan brush. Dan pada akhirnya ada satu sisi di mana dia lebih tebal dari sisi lainnya, lalu kita scrape menggunakan pastry comb sehingga nanti ada efek atau motif ya. Di sini kita menggunakan motif wave ya. Kita bisa menggunakan pastry brush, pastry comb seperti ini. Kita naik turun seperti ini.
Kalian nanti bisa lihat di video YouTube-nya, itu akan jauh lebih jelas. Dan inilah hasil dari Malakoff ya, jadi ada motif wave. Lalu nanti kita potong ya, potongnya itu jangan terlalu besar, harus disesuaikan dengan pralin cup. Kalian bisa menggunakan knife yang sudah kita celupkan ke dalam air panas, jadi sehingga kita memotongnya itu lebih mudah dan lebih rapi. Selanjutnya ada jenis staniol ya. Staniol ini kita menggunakan cup ya, cup tapi dia bahannya itu aluminium foil jadi lebih keras. Nah, bisa nggak sih pakai paper cup biasa? Bisa saja, cuma nanti mungkin double atau triple ya, nanti biar dia nggak melebar ke samping. Nah, inilah adalah contoh dari cupnya ya untuk staniol. Sayangnya memang yang ini agak sulit ya, sudah sulit bahkan. Jadi terkadang kalau kita praktek itu kita menggunakan paper cup biasa yang warna hitam, yang untuk pralin, lalu nanti kita double atau triple, jadi biar dia tidak melebar ke samping. Ya, itu tidak masalah. Prinsipnya sama saja seperti molded ya. Nanti kita bikin cangkang, lalu setelah bikin cangkang kita tunggu set ya. Setelah tunggu set nanti kita isi ya, bisa dengan apapun, entah itu ganache, entah itu buah kering atau selai ya, atau enggak kita bisa juga menggunakan liker. Tapi hal yang berbeda dari coklat staniol ini adalah ketika menutup. Nah, di sini kita menutup sekaligus menghias, sehingga kalian harus siap dengan coklat yang warnanya berbeda. Yang tadinya pertama kita menggunakan dark coklat, lalu nanti kita siapkan untuk hiasannya adalah menggunakan white coklat. Nah, yang ini untuk menghiasnya itu harus cepat ya. Yang pertama kita harus tutup terlebih dahulu, sudah tertutup ya, jangan lupa diketuk-ketuk ya, jadi biar udara di dalamnya tidak terperangkap. Nah, ini sampai jangan sampai terlalu penuh, nanti kita akan menambahkan white coklat sebagai hiasan, nanti dia terlalu penuh, nanti dia melebar. Ya, kita sisakan sedikit aja ya, space ya, jangan terlalu penuh. Nah, kita langsung hias menggunakan white coklat ya. Kita bisa menggunakan piping bag boleh, atau kita bisa menggunakan peppercorn. Lalu kita bantu menggunakan tusuk gigi atau sate. Ya, di sini kita bisa membuat berbagai macam motif seperti motif batik, motif bunga, atau motif hati. Nah, seperti ini ya, kita bisa menggunakan tusuk gigi dan ini hasilnya. Nah, untuk staniol ini nanti jangan dikeluarkan dari paper cup-nya ya, biarkan saja seperti ini. Ya, tadi memang harusnya lebih bagus menggunakan paper cup yang aluminium foil dan berwarna-warni. Jadi nanti kalau kita sajikan itu akan jauh lebih cantik dibandingkan tadi kita menggunakan yang namanya paper cup ya, yang biasanya kan warna hitam ya. Itu akan kurang cantik, apalagi ternyata di situ kita pakai triple atau double. Selanjutnya ada truffle. Di sini saya menjelaskan dulu mengenai yang klasik ya. Yang klasik ini sebenarnya dia menggunakan cocoa powder. Lalu ada lagi yang spiky ya. Tapi ada juga yang lebih modern. Kita bisa menambahkan bagian luarnya itu ada yang pakai krokang, ada yang pakai desiccated coconut, ada yang pakai kacang ya. Jadi memang banyak sekali sih jenis-jenis truffle modern ya, tapi di sini saya akan hanya menjelaskan hanya satu saja, yang klasik, yaitu yang menggunakan cocoa powder. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian membuat ganache terlebih dahulu. Hati-hati jangan menggunakan ganache yang biasa di hotel pakai ya, yang 1:1. No, kita pakai yang kampus yang menggunakan cocoa powder. Karena apa? Karena itu adalah hard ganache ya, atau firm ganache. Jadi nanti ketika di piping nanti dia akan mengeras, dia tidak akan mencair meleleh ya, hati-hati ya. Nah, pertama nanti kita ganasnya kita masukkan dulu ke dalam piping bag, lalu kita piping setengah lingkaran di atas wax paper. Nah, setelah kita piping setengah lingkaran, kita masukkan ke dalam chiller, nunggu set, atau kalau mau cepet kita bisa menggunakan freezer. Nah, setelah set ya, sudah mengeras, kita pasangkan ya setengah lingkaran tersebut ya, jadi ada dua, jadi disatukan sehingga nanti bisa membuat bentuknya menjadi bulat.
Nah, bentuknya agar lebih bulat sempurna nanti kita bisa giling-giling menggunakan tangan. Setelah itu kalau memang misalkan dia lembek lagi, kalian bisa masukkan ke dalam chiller atau freezer. Nah, untuk coatingnya atau untuk coveringnya itu kita menggunakan sarung tangan. Lalu kita ambil ya satu ladle atau 2 sendok makan melted coklat ya, tentunya kalau saya pakai couverture, kalian harus temper dulu itu di tangan ya, pakai menggunakan sarung tangan. Kenapa sih tidak langsung kita dipping saja atau kita celupkan saja? Yang pertama adalah nanti dia permukaan luarnya ya yang tertutup dengan coklat itu nanti akan jauh lebih tebal. Ya, nanti coklat pralin kalian itu akan jauh lebih besar. Dan satu lagi nanti bentuknya dia tidak beraturan ya, karena nanti kan terkena pralin fork dan segala macam. Jadi memang kita hanya lapisin tipis saja hanya untuk membuat cocoa powdernya dia menempel di permukaannya. Saya lupa kalau cocoa powdernya itu harus kita tambahkan sedikit saja icing sugar, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak icing sugar nanti dia warnanya akan kurang cantik ya, jadi akan seperti abu-abu dan rasa juga nanti terlalu manis. Kalau enaknya sih memang tidak menggunakan icing sugar, tapi nanti tetap harus dipakai ya, biar nanti bisa dimakan sama semua umur ya, anak kecil bisa makan jadi tidak terlalu pahit. Kita lanjut lagi. Nah, ini setelah kita balur ya atau kita coating menggunakan melted coklat di tangan, di telapak tangan, kalian langsung masukkan ke dalam bowl yang isinya adalah campuran dari cocoa powder dan juga icing sugar. Ingat yang sudah di sieve ya, jangan masih ada gerinjilan atau gumpalan. Nah, ini jangan kita pakai sendok atau pakai garpu, kita goyang-goyangkan saja bowlnya biar nanti dia menutupi seluruh permukaan si truffle-nya. Untuk yang model spiky ini nanti kita hanya membutuhkan cooling wire ya. Cooling wire ini cari yang dia bentuknya kotak. Jadi jangan cooling wire yang dia hanya lurus garis vertikal atau horizontal saja. Nah, ini ketika kita baru menggunakan atau coating menggunakan melted coklat itu nanti kita langsung simpan di atas cooling wire ini, atau saya sebut sih pralin wire ya. Kalian bisa dorong ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, kiri. Ya, nanti dia akan membentuk seperti spiky ya, agak ke atas seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita pindahkan ke wax paper, nanti kita tunggu sampai set. Selanjutnya ada Moscovite. Moscovite ini seperti seperti puncaknya Monas ya bentuknya. Nanti di sini kita membutuhkan alat, itu adalah star tube ya. Tentunya ganache. Ganache-nya masih sama dengan truffle, kita menggunakan ganache kampus. Nah, untuk preparation dari Moscovite ini tadi selain ganache itu kalian harus membuat coklat coin. Coklat coinnya kalau saya sarankan kita menggunakan coklat kompon karena nanti untuk base-nya ya, jadi lebih kokoh dan nanti tidak akan cepat meleleh. Nah, kalian nanti kita membuat coklat coin itu bisa menggunakan metode piping ya. Piping, lalu nanti kita tutup bagian atasnya menggunakan plastik mika, itu boleh, atau kalian menggunakan palet ya, di spread lalu nanti tunggu setengah set baru nanti kalian cut out, bisa menggunakan ring cutter atau bagian ujung dari nozzle. Nah, si coklat coin tersebut nanti kita kasih bagian atasnya ganache, kita piping menggunakan nozzle jenis star tube ya. Nah, ini hati-hati jangan terlalu tinggi ya. Nanti kalau terlalu tinggi dan di bawahnya langsing nanti dia jatuh. Jadi kita bikin dulu base-nya paling bawah itu dia tebal, baru nanti mengerucut ke atas. Jadi bentukannya seperti candi ya. Nah, setelah kita piping, alangkah baiknya kita masukkan ke dalam chiller ya, atau kita mau cepat masukin freezer ya, sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Nah, setelah itu kita dipping, masukkan ke dalam melted coklat ya. Kita menggunakan pralin fork. Nah, setelah itu diangkat, jangan lupa diketuk-ketukan. Biar apa? Biar nanti kelebihan coklatnya turun, jadi tidak terlalu tebal. Dan tadi kan kita menggunakan star tube ya, otomatis nanti ada guratan-guratan atau garis-garis ya di Moscovite kita. Nanti jadinya bentuknya memang akan seperti yang puncak Monas yang emas itu.
Setelah itu kita simpan di atas box paper dan kita bisa langsung kasih hiasan. Maybe kalian bisa menggunakan gold ball ya, bola-bola emas atau warna perak itu di bagian atasnya. Nanti jadi seperti topi Santa ya. Di bagian atasnya boleh juga dikasih edible gold leaf ya. Kita bisa menggunakan gold leaf, tapi memang rata-rata menggunakan gold ball. Selanjutnya di sini ada Rocher ya. Rocher ini adalah yang memang mungkin favorit ya. Karena lebih dominan rasa kacang, dia tidak terlalu manis dan cara pembuatannya pun mudah. Nah, Rocher ini kita membutuhkan yang namanya almond stick ya. Almond stick tersebut nanti kita perciki dulu menggunakan air, atau sebenarnya sih resepnya adalah menggunakan liker ya. Tapi karena tidak halal, jadi kita perciki menggunakan air sedikit, lalu kita nanti dikasih icing sugar, tentunya harus di sieve di bagian atasnya dan jangan terlalu banyak, nanti terlalu manis, jadi sedikit aja. Setelah itu nanti kita aduk-aduk, ratakan menggunakan tangan, lalu kita toast ya, kita toast sebentar saja sampai si gulanya itu menempel, nanti dia akan jauh lebih crunchy. Nah, yang pertama adalah kita ambil sedikit saja untuk almondnya. Jadi jangan kita bikin dalam jumlah besar ya. Misalkan 1 kilo almond, lalu kalian masukkan 1 kilo coklat sekaligus. Itu nanti dia akan cepat mengeras. Nanti kan kalian akan kesulitan lagi ya untuk membuat si rosé ini yang masih belum terbentuk di bowl itu, nanti harus dilelehin lagi. Jadi kita menggunakan bowl kecil saja, kita masukin sedikit-sedikit. Nah, untuk melty coklatnya jangan terlalu banyak ya, nanti dia akan ada kakinya atau ada roknya di bagian bawahnya. Jadi hanya sedikit saja, hanya untuk fungsinya menempelkan satu sama lain si kacangnya. Nah, ini memang pengerjaannya harus lebih cepat. Nanti kalau kalian bisa pakai coklat dipping fork atau pakai garpu biasa. Dan jangan lupa kalian harus mempersiapkan juga yang namanya wax paper di bagian atasnya. Dan untuk bentuk, jangan terlalu besar, sesuaikan dengan pralin cup atau paper cup yang kalian punya. Nah, Rocher ini juga bisa kalian hias ya. Kita bisa menggunakan white chocolate, lalu kita drizzle, lalu kita bisa menggunakan trimmed, atau kita bisa menggunakan gold ball, bisa juga kita menggunakan edible gold leaf ya. Itu nanti dibikin secantik mungkin juga boleh, dan coklatnya juga nggak harus dark sih, kalian juga bisa menggunakan white, bisa juga menggunakan milk ya, atau mungkin yang sekarang yang lagi tren itu adalah kita menggunakan jenis ruby. Oke, sekian itu penjelasan mengenai materi pralin, coklat pralin ya lebih tepatnya. Nanti kalian juga bisa explore ya, jadi sebenarnya masih banyak sih jenis-jenis coklat pralin yang ada di luar sana. Tapi yang saya jelaskan ini adalah yang sangat klasik ya. Mungkin kalau yang modern orang-orang sebagian nggak tahu ini ada yang Moscovite, ada yang bentuknya Yulog, ada yang Malakoff. Itu karena kenapa? Karena di sini yang 8 ini adalah bentuk-bentuk klasik ya. Kalau yang sekarang tren adalah yang molded ya, yang disebutnya juga bonbon orang bilang. Oke, sekian. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa WhatsApp atau DM, atau juga bisa nanti di kolom komentar di video di channel YouTube-nya ya. Terima kasih.